Selamat pagi, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab, selaku presenter ID Jatim News. Selama 3 hari ke belakang, ada banyak pro dan kontra terhadap RUU Kesehatan ini. Yang awalnya banyak terdengar hal-hal negatif yang bisa terjadi dengan diberlakukannya RUU ini, belakangan ditemukan ada juga dan lumayan banyak orang-orang yang mendukung diberlakukannya RUU Kesehatan ini. Tentunya perlu kajian dan pemahaman mendalam, serta pemikiran dari ahli atau praktisi, sehingga kita bisa melihat dari gambaran yang lebih jelas. Telah bergabung bersama kita, Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan Bisbubuk, selaku Lektor Kepala Program Studi Spesialis Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pengajar etik kedokteran S3 dan SP2 Fakultas Kedokteran Indonesia, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2009-2012, mantan Ketua MKEK 2012-2018, dan Presiden Asia Pasifik Interventional Radiologi 2020-2022. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik dok, mungkin banyak rekan-rekan di luar sana yang sudah membaca isi RUU Kesehatan, tapi tidak ada salahnya kita refresh lagi pemahaman kita. Mungkin bisa dokter jelaskan, apa itu RUU Kesehatan Omnibus Law dan substansi apa saja yang diatur di dalamnya? Ya, uh, Omnibus Law dalam kesehatan. Omnibus itu sendiri sebetulnya suatu metode. Jadi menggabungkan beberapa undang-undang untuk dijadikan satu gitu ya. Sebetulnya negara kita tuh nggak mengenal sistem omnibus. Sistem omnibus itu baru terjadi sekarang ini tahun 2022 dengan keluarnya Undang-Undang 13 tahun 2022 yang membolehkan bahwa pembuatan undang-undang di Indonesia itu bisa memakai metode omnibus. Jadi beberapa undang-undang digabungkan jadi satu gitu ya. Dan itu adalah perbaikan dari Undang-Undang 12 tahun 2011 sebetulnya. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dulu agak mangkrak gitu kan, karena belum ada metodenya, udah keluar model omnibusnya kecepatan gitu kan. Nah sekarang kesehatan yang dimasukkan ini. Jadi ada beberapa undang-undang yang akan digabungkan satu. Itu kalau itu benar naskahnya loh ya, soalnya ada yang mengakui, ada yang tidak gitu kan. Saya juga pada waktu diminta menjadi penanggap di Forkom apa namanya di wilayah di cabang, saya juga bertanya, jadi ini draft bener atau draft-draftan gitu kan ya. Tapi akhirnya saya mendengar dari seseorang yang bisa dipercaya, dia mengatakan itu betul itu sebetulnya. Itu memang disampaikan oleh seorang pejabat dari kementerian sendiri ke balik. Itu pengakuannya orang yang bisa saya percaya itu gitu. Jadi itu memang seperti yang sudah tersebar itu saya kira dalam beberapa wawancara mungkin Mas apa panggilannya Fahri atau Habib? Habib. Habib dok. Habib. Mungkin Mas Habib belum dengar kan ada kurang lebih sekitar 15 undang-undang yang akan di melting itu dijadiin satu di situ kan dengan nama sekarang rancangan undang-undang omnibus kesehatan. Apa itu dari mulai undang-undang apa namanya wabah, karantina, bahkan sampai undang-undang yang PP-nya aja belum dibuat seperti undang-undang kebidanan yang baru keluar 2019. Ya ini agak aneh gitu. Saya kira kalau itunya udah tersebar di mana-mana lah ya. Apa yang 9 undang-undang yang nantinya akan di apa namanya di katakanlah bahasa kasarnya dihabisi atau dilibas gitu ya. Terus ada lagi sisanya itu untuk menjadi 15 itu direvisi itu sisanya tuh kan. Ada mulai dari undang-undang BPJS, SYSN ya. Tapi kalau saya lihat ya, saya lihat dengan saksama karena pada waktu saya diminta untuk apa ya menelaah itu sama ketua Forkom Dr. Zul Asdi, itu saya begadang semalaman itu. Karena saya nggak pernah lihat juga gitu. Terpaksa saya sandingkan satu persatu undang-undang itu, saya lihat, saya telaah gitu kan.
Kalau saya simpulkan intinya cuma begini aja. Yang lainnya itu copy paste, ya seperti undang-undang kesehatan itu di copy paste mana yang mau diambil, gitu kan? Kemudian juga pada beberapa apa namanya undang-undang yang lainnya, ya. Yang paling banyak apa namanya dibongkar itu justru yang undang-undang praktek kedokteran yang tahun 2004 itu, undang-undang 29 2004 itu yang paling menurut saya paling banyak dibongkar. Undang-undang kesehatan sendiri sebetulnya juga agak lumayan dibongkar, tetapi yang agak mengkhawatirkan dari narasi itu dengan metode omnibus ini, apabila sudah undang-undang itu di apa ya, rohnya itu sudah termasuk yang di apa ya, digantikan atau dibongkar, maka undang-undang itu kelihatannya kan apa namanya kehilangan eksistensinya. Kasarnya dicopot lah, ya. Dan itu termasuk di situ salah satunya ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang praktek kedokteran juga. Saya ini pernah menjadi ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Di undang-undang kesehatan itu ada hal yang rawan yang bisa membahayakan publik yang disebut sebagai zat aditif. Jadi zat aditif itu memang diatur betul secara ketat, bahkan PP-nya pun belum selesai, bahkan PP-nya yang harus diperbaiki sampai hari ini pun juga belum diperbaiki. Lah ini mau apa namanya undang-undangnya mau diganti begitu kan. Dampaknya nanti pengendalian rokok itu bablas itu. Buat saya kekhawatirannya betul. Kalau undang-undang praktek kedokterannya orang udah banyak tersebar di luar lah pada membicarakannya gitu kan ya. Tapi ada yang paling berbahaya itu adalah yang terkait dengan zat aditif itu nanti. Itu bisa membahayakan apa ya public health. Itu kira-kira Mas Habib. Baik dok, menarik. Seperti yang tadi dokter sebutkan bahwa ada kemungkinan potensi terjadi kekhawatiran dengan isi dari substansi RUU Omnibus Law ini. Tapi dari substansi yang ada, menurut dokter, adakah hal positif yang sebenarnya bisa diperoleh dengan diterapkannya RUU Kesehatan ini, dok? Kalau kita bicara apakah sebenarnya ada yang bisa diperoleh dengan diterapkannya, kalau mau bicara itu ya apa ya, harus ada evaluasi dulu dong terhadap undang-undang yang ada ini. Undang-undang yang sekian lama itu belum terlalu lama juga gitu ya. Saya ambil contoh seperti apa undang-undang praktek kedokteran. Undang-undang praktek kedokteran ini menurut saya itu undang-undang yang baku dan sudah berjalan, ya. Boleh dibilang itu undang-undang apa ya, 0 rupiah kalau menurut saya. Kenapa? Karena di situ peran dari apa namanya organisasi profesi untuk mengontrol apa namanya anak buahnya, anggotanya gitu ya, itu memang diberikan oleh negara. Dan itu nggak ada duitnya loh tuh. Itu kita sebagai organisasi profesi mengontrol etik dari anggota masing-masing itu dengan cara berjenjang dari mulai level cabang sampai di level pusat. Itu pemerintah nggak pernah mengguyurkan apapun juga. Biasanya satu undang-undang keluar itu kan ada juga kalau dibentuk badan itu ada apa namanya, ada kompensasinya begitu kan. Tapi di titik ini saya nggak lihat kecuali KKI. KKI itu memang diongkosi negara. Tapi organisasi profesi yang bertahun-tahun bekerja untuk itu sebetulnya tidak. Dan menariknya juga buat saya, beberapa undang-undang tadi sebetulnya perlu juga ada evaluasinya, apa betul undang-undang itu sudah tidak tepat lagi pada masanya gitu kan. Karena undang-undang itu belum pada lama, antara lain yang baru sekitar paling lama undang-undang praktek kedokteran itu tahun berapa? 2004, kalau sekarang 2022 jadi berapa? 26 tahunan, dok. Belum sampai 2022, 2004 loh. 18 tahun kan? Oh iya, 18 deh. Ya kan? 18 tahun. 18 tahun jalan dan itu juga apa namanya masih sesuai dengan apa yang ada. Dan
Undang-undang kebidanan loh, lebih gila tuh. 2019, baru 3 tahun yang lalu. Lah, kalau modelnya bikin kayak begituan, cepat-cepat diubah, ya itu pemborosan negara kalau menurut saya, keuangan negara. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa filosofinya tentang hal ini kan kalau saya baca di Kementerian Hukum dan HAM, targetnya ini kan sebetulnya dengan melakukan apa namanya pembuatan undang-undang secara omnibus terkait dengan tadi cipta kerja, nanti undang-undang finansial, kemudian undang-undang apa pendidikan, itu targetnya untuk kemudahan investasi loh. Nah, dunia kedokteran, kesehatan, ini bukan investasi nih. Ya, bukan investasi modal dari luar negeri, bukan ini. Kalau investasi bagi suatu negara, yes. Negara kita ini pada pasal 28-nya kan sudah menyatakan bahwa negara ini negara kesejahteraan, di mana pendidikan dan kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Lah kok niatnya mau di inline-kan dengan apa namanya reformasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk aspek investasi? Menurut saya nggak cocok. Jadi perlu evaluasi apa yang menyebabkan. Karena kalau yang seperti selama ini didengung-dengungkan oleh Menteri Kesehatan tentang spesialis, ya, yang kurang gitu katanya kan, spesialis dari luar negeri yang nggak bisa masuk, oh saya siap untuk diskusi dengan Menteri Kesehatan, adu debat, boleh. Saya sepanjang hayat saya yang sebentar lagi saya akan berhenti jadi manusia mungkin, saya punya pengalaman cukup banyak untuk bisa menjawab apakah asumsi dari Menteri Kesehatan dan orang-orang yang berdiri di belakang Menteri Kesehatan itu betul atau tidak. Itu kira-kira, Mas. Baik, ini semakin menarik, Dok, karena nantinya di beberapa pertanyaan terakhir saya juga ingin menanyakan terkait dokter spesialis dan juga dokter tenaga asing yang nantinya akan masuk ke Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sana, Dokter, menyambung mengenai ketidakcocokan investasi dengan dunia kesehatan, menurut dokter, adakah indikasi upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan ini? Jadi begini, ini sebetulnya negara ini harusnya punya satu konsep kalau menurut saya ya. Saya tidak melihat dari presiden satu ke presiden yang lain memahami tentang hal ini. Karena kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45 versi asli ya, bukan Undang-Undang Dasar 45 versi 2002, ya, ada beda tuh. Pada versi yang asli itu dan juga masih tertulis pada versi yang 2002, negara harus bertanggung jawab untuk persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan itu adalah hak asasi manusia, di state di situ. Persoalan kesehatan itu juga merupakan tanggung jawab negara pada pasal 28. Artinya, semua rakyat yang hidup di Indonesia itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Siapa yang menjadi pemerintah, dia bertanggung jawab. Karena itu perintah negara, Undang-Undang Dasar 45 dengan satu lagi Pancasila pada keadilan sosial. Kita harus pahami itu dulu. Nah, apakah ada indikasi tadi apa untuk kapitalisasi, liberalisasi yang negara itu? Sekarang kita lihat yang sederhana. Kalau Undang-Undang Dasar itu pasal 28 mengisyaratkan, bukan mengisyaratkan ya, memerintahkan bahwa itu apa namanya menjadi tanggung jawab negara. Mestinya apa namanya kalau kita berobat itu kita dijamin oleh negara, bukan kita mengeluarkan uang. Saya ambil satu contoh saja yang sederhana. Saya mengatakan justru negara ini malah hidup dari orang sakit. Saya harus mengatakan begitu. Apa indikasinya negara apa namanya hidup dari orang sakit? Disertasi saya untuk hukum kebetulan adalah aspek apa namanya yuridis terkait pada pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Semua alat kesehatan di Indonesia, juga obat-obatan, itu kena pajak loh. PPNBM. Kalau kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke
Thailand, kita pergi ke Singapura, udah ada tuh dia kena kayak begituan. Dampaknya apa? Coba iseng-iseng deh. Bikin foto ronsen, karena saya radiologi ya. Bikin foto ronsen di rumah sakit miliknya University Kebangsaan Malaysia. Bandingkan harganya dengan ronsen di mana? Di Erlangga apa di RSCM lah. Rumah sakitnya apa sih? Karangmenjangan atau RSCM? Ya, Sutomo tuh ya. Bandingkan itu harga foto toraknya. Jauh lebih mahal yang ada di sini. Murah yang ada di Malaysia. Jadi kenapa orang-orang kita tuh banyak lari ke sana? Ya persoalannya bukan karena apa namanya dokter Indonesia nggak pintar atau dokter Indonesia arogan. Dokter di sana lebih murah. Itu faktanya gitu. Kenapa? Karena nggak kena pajak itu. Dan kenapa kok di Indonesia dikenai pajak itu? Saya mengulik hal ini, mengulik tuh apa ya? Bahasa Indonesianya mencari tahu gitu kan. Kenapa? Oh, jadi mereka itu yang nggak kena PPNBM itu kalau memang komponennya itu komponen siapa namanya ya alat yang dipakai itu komponen lokalnya dalam negerinya tuh tinggi, istilahnya TKDN-nya tuh tinggi gitu kan ya. Ya kita bikin aturan kira-kira dong. Emangnya Indonesia sudah bisa bikin alat-alat seperti itu? Lah bikin mobil aja sampai sekarang nggak mana buktinya mobil itu. Sekrup mobil aja masih ngimpor kan? Jadi itu terlalu ngawur kalau menurut saya. Bikin seperti itu, ya terus atas dasar kontennya TKDN-nya masih rendah, dikenakan PPNBM. Nah kalau kayak begitu, hasilnya kan harga alkes itu harga bikin bahan obat juga akan naik kan? Karena bahan obat kita impor semua loh. Apakah kita nggak bisa bikin? Mestinya bisa bikin, tapi nggak tahu saya volumenya bisa besar apa nggak gitu kan. Nah kalau itu dikenakan pajak PPNBM, mau tahu lihat aja tuh ada peraturan Menteri Keuangannya. Di peraturan Menteri Keuangan itu bisa kena PPNBM antara 2% sampai dengan kalau nggak salah 5 atau 10%. Tapi itu pun juga sudah signifikan. Mau tahu itu yang untuk apa namanya pompa memerah ASI buat ibu itu, ya kan kalau misalnya ASInya kebanyakan kan diperah, ditaruh di apa namanya di botol gitu kan ya. Itu pompanya tuh mahal loh tuh. Padahal itu sih pompa itu tujuannya untuk ngambil ASI ibunya yang bisa disimpan nanti untuk si bayinya. Jadi dari mulai pertumbuhan bayi itu dipajaki coba. Itulah yang saya pikir kesalahan fatalnya itu adalah negeri ini para pemimpinnya dari presiden ke presiden. Saya nggak tahu pada masanya Presiden Soekarno, tapi yang mulai saya lihat dari Presiden Soeharto sampai hari ini itu tidak mendalami filosofi tentang itu tadi apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya terbukti salah satunya malah dipajaki. Yang bisa begitu ya negara liberal itu yang nggak ngerti. Itu kurang lebih kalau saya mau apa namanya menggambarkan terutama untuk para generasi muda supaya memahami gitu kan. Itu. Oke, baik dok. Ini insight baru untuk teman-teman di luar sana. Karena saya yakin awalnya dan umum di pikiran masyarakat adalah berobat ke luar negeri mahal karena kompetensinya lebih bagus. Tapi dari informasi yang dokter sampaikan, ternyata tidak seperti itu. Sebentar. Malah lebih murah. Saya potong yang kompetensi tadi. Berapa sih penduduk Indonesia itu? Ada sekitar 300 juta. 270 juta, ya kan? Kalau kamu jadi dokter di tengah-tengah penduduk yang segitu banyak, sama jadi dokter di Singapura yang penduduknya 5 juta, kira-kira tuh pinteran mana tuh? Udahlah, kita buang dulu teknologinya. Kita pakai ini dulu deh, pakai apa namanya? Pakai yang cara konvensional, anamnesis, ya kan, periksa fisik, kemudian bikin apa namanya working diagnosis, ya kan, DB-nya, kemudian usul pemeriksaan gitu kan. Sampai di level situ saja, kalau kita diadu sama anak Malaysia, sama anak Singapura, sama anak Brunei, ya, kira-kira pinteran siapa? Pinter tenaga kita, dok. Pinter anak Indonesia. Kenapa? Jumlah penduduk Indonesia lebih banyak. Yang sakit di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada di Singapura dan sebagainya itu. Lalu dia populasinya cuma 5 juta. Oke, Malaysia naik sedikit lah, paling-paling 30-an juta gitu kan. Brunei apalagi. Lalu kok Thailand itu masih kalah jumlahnya dari kita. Lalu kok anak Indonesia bisa goblok tuh? Yang mikir yang goblok kalau menurut saya.
Nah sekarang kalau semuanya sama-sama dapat teknologi, kira-kira pinteran mana? Pasti ya pinteran anak Indonesia lagi, dokter Indonesia lagi. Problemnya apa? Teknologinya itu di Indonesia dipajaki kena PPNBM coba. Dan itu kan harusnya kan nggak begitu gitu kan. Kalau itu dibikin nol seperti di negara-negara saya percaya, itu kan bicara jam terbang itu kan. Pastilah kita lebih unggul. Itu aja cara mikir sederhananya. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya ini adalah beberapa pertanyaan dok, yang sedang ramai digodok oleh netizen-netizen di sosial media Twitter, dokter. Yang pertama, bagaimana tanggapan dokter terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law ini justru akan memudahkan masyarakat dalam berobat dan calon dokter spesialis dalam menempuh pendidikan? Memudahkan masyarakat berobat pada dokter spesialis. Memudahkan masyarakat dalam berobat, dan kemudian untuk dokter umum mudah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Ya, kalau saya hipotesis itu saya nggak setuju. Kalau cara berpikir seperti itu kita akan seperti Amerika. Amerika Serikat itu negara yang budget kesehatannya tertinggi di dunia. Tetapi performance kesehatannya, apa itu performance? Itu angka indikator-indikator kesehatannya, ya. Misalnya kematian kematian ibu, kematian bayi dan lain-lainnya itu, ya. Itu dia tidak tidak bagus kalau dibandingkan misalnya sama negara Prancis, sama negara Kuba. Kuba lah yang paling boleh dibilang termasuk kategori negara miskin, itu masih lebih bagus. Jadi banyaknya spesialis atau pola yang diterapkan itu menurut saya kuratif ya, itu tidak akan menghasilkan indikator kesehatan yang baik. Pernah belajar nggak pada waktu kita sekolah dulu yang namanya postulat atau teori Bloom? Dalam teori Bloom dikatakan bahwa determinan kesehatan itu ada 4. Pertama adalah perilaku, itu kontribusinya 40%. Kedua adalah lingkungan, kontribusinya 30%. Artinya, kalau perilaku sama lingkungan ini bagus, itu sudah sudah 70%. Manusia itu sehat gitu loh. Sisanya 10% Tuhan punya mau, kelainan bawaan genetik, ya kan? Tapi genetik juga bisa diintervensi kok. Kemudian 20% baru rumah sakit, itu yang kuratif itu tadi. Sebentar ya, saya ini. Bangga dok. Ya. Kalau tampak ada dulu di level tapi ukurannya 0,1. Lalu di kalau di sana juga ada. Ya. Ya. Sorry, sambil di tadi diselam konsul PPDS. Ya ini hari-hari saya kayak gini. Nah, kembali kepada tadi ya. Jadi, kalau saja kita mengandalkan kepada teori yang klasik itu tadi, perbaiki perilaku apa sih misalnya? Jangan rokokan. Ya, satu. Kemudian berikutnya lagi, jangan Jangan makan yang banyak karbohidratnya, minum manis-manis, makan manis-manis. Itu kita pasti akan terhindar dari persoalan penyakit yang mengenai paru-paru, dan yang paling penting yang tadi saya bilang manis-manis atau garam gitu kan. Itu kan kalau yang manis-manis itu diabetes kan. Diabetes itu ibunya penyakit kan. Dari diabetes orang nanti akan lari kepada bisa gagal ginjal, bisa hipertensi, bahkan bisa stroke dan penyakit jantung. Pertanyaannya sekarang, yang tadi Menteri Kesehatan bilang, waduh itu jantung itu nomor 1 yang menguras uang negara, BPJS dan sebagainya. Pertanyaan sederhananya, apakah penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit cancer itu preventable apa enggak? Jawabnya sederhana di dalam dunia kedokteran. Preventable. Bagaimana caranya? Perbaiki perilaku. Pertanyaan sederhana lagi, kalau ada orang tukang jual makanan di pinggir jalan itu, adakah pemerintah pernah mengontrol kadar gulanya benar apa enggak? Kadar garamnya benar? Coba lihat apa yang diperlihatkan di TV-TV Jepang. Di mana mahasiswa kedokteran, mahasiswa gizi berkolaborasi sama dinas kesehatan setempat,
melakukan pengukuran pada restoran-restoran setempat. Kita mana pernah ada kayak begituan. Jadi sebetulnya dengan memperbaiki perilaku, itu udah 40% yang tidak merokok dan sebagainya. Sekarang kita punya dengue hemorrhagic fever, DHF. Bertahun-tahun kita nggak pernah selesai masalah itu. Itu kan sederhana aja, lingkungannya aja. Kalau misalnya lingkungan itu diperbaiki, diintervensi, nah pertanyaannya apakah dokter-dokter yang menangani tentang perilaku, tentang apa namanya lingkungan, itu haruskah dokter spesialis? Nggak usah. Menurut saya cukup dokter umum itu saja. Kalau ditanya, sekarang Indonesia tuh banyak apa sedikit dokter umumnya? Loh, fakultas kedokterannya aja hampir 100. Kalau satu fakultas kedokteran itu menghasilkan katakan sudah apa namanya lulusannya itu 100 orang per tahun, berarti dia punya 10.000 apa namanya dokter fresh graduate yang baru dokter umum itu. Kalau itu bisa ditempatkan di daerah, diperbaiki perilaku sama apa namanya lingkungannya, oh aku percaya. Yang itu yang naik ke apa namanya kuratif itu paling banter tuh 30%. Karena Tuhan punya mau yang genital apa namanya kongenital, sama satu lagi karena memang perlu akses rumah sakit. Itu seperti sekarang kalau kita lihat ke patologi ya, di dalam patologi itu dulu ada 5. Pertama penyakit karena infeksi. Itu kita bisa jadi sakit. Pertanyaannya kalau infeksi ini, sakit infeksi ini banyak karena apa? Perilaku juga sama apa namanya? Lingkungan kan? Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara trauma, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan itu, ini adakah ini suatu yang apa namanya harus nggak bisa dicegah? Bisa dicegah. Orang itu kan kalau saja misalnya apa orang itu tadi pakai helm yang tertib, jalan itu kalau bikin jalan itu PUPR itu kalau bikin jalan, panggillah dari kedokteran, tolong dong dibantu kami nih, kira-kira jalannya tikungan seperti ini menyebabkan kecelakaan nggak? Sudut-sudut orang bangun rumah, ya kan? Kayak developer dan sebagainya. Kalau kayak begini ini dari sisi kesehatan, bisa nggak nih nanti sumurnya tercemar E. coli? Ya kalau rumahnya dempet-dempet kayak gitu antara sanitas apa namanya antara tempat buang air besar dengan sumber air bersih, kan kita punya teori di dalam dunia kedokteran. Saya yakin teman-teman lulusan ITB juga dari teknik penyehatan juga punya teori itu. Harus berapa jaraknya? Kan sekarang disinyalir kemarin tuh infeksi E. coli kan banyak kan. Itu bukan sesuatu yang harus perlu spesialis. Itu problemnya adalah di hulunya kita nggak melakukan upaya preventable dan promotif. Apalagi setelah itu masuk ke itu kan apa namanya penyakit-penyakit yang karena cancer. Loh, kalau karena cancer itu kalau perilaku kita nggak merokok gitu kan ya, itu kita bisa benerin gitu ya. Itu akan drop sendiri karena saya paru itu terus terang kebanyakan related secara keras itu dengan rokok. Di Amerika tuh sampai udah keluar paper, makanya industri rokok ditendang dari Amerika. Dia lari ke Indonesia semua sekarang ini. Indonesia jadi pasar. Kemudian yang namanya penyakit ini apa namanya degeneratif, penyakit apa namanya sirkulasi, ya itu kan yang namanya stroke, pembuluh darah dan apa namanya penyempitan pembuluh darah, kemudian degeneratif atau metabolik kayak apa diabetes, itu kan preventable juga kan. Jadi dari 4 patologi itu cuma 1 yang kongenital ini yang perlu teknologi betul-betul. Yang 4 ini sebetulnya kan preventable semua. Nah kita punya dokter umum yang begitu melimpah ruah. Cuma 1 pemerintah. Kalau dia sadar atas pasal 28 itu, dokter semua yang masuk sekolah dokter itu nggak usah bayar. Dibiayai sama negara, tapi harus nurut ditempatkan oleh negara di mana, gitu kan? 1, dikasih jenjang karir, dikasih kesejahteraan. Percaya saya, angka kesehatan di indikator kesehatan Indonesia akan bagus. Ngapain kita mesti kejar-kejar dokter spesialis? Kenapa? Sampai kapanpun juga ngejar rasio dokter spesialis itu nggak akan pernah selesai. Tapi kalau antara apa namanya dokter umum ya dokter layanan primer itu selesai itu. Dan nggak akan budget kita nggak akan habis diambil oleh kuratif melulu. Jadi saya nggak percaya konsep tentang apa namanya itu bukan berarti kita tidak melakukan pendidikan spesialis ya, perlu.
Tentu di provinsi harus punya, kabupaten punya, apalagi rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran itu harus. Tapi kalau mau digebiah ya terus masang cath lab 200 cath lab sekaligus itu, pertanyaan kita, terus kita mau genjotnya dari mana? Ambil spesialis dari luar negeri misalnya. Saya menyaksikan sendiri kok, spesialis dari luar negeri itu kayak di sepak bola juga. Pernah perhatikan sepak bola nggak? Nah, Adakah pemain sepak bola kita itu adalah pemain-pemain yang asing itu ya, dari divisi 1 di Inggris, divisi 1 Italia, divisi 1 di Jerman, ada nggak? Nggak ada. Iya kan? Kalaupun ada, itu yang udah pensiun lama gitu kan. yang sudah tua biasanya. Iya, makanya sama di dalam dunia kedokteran. Selama kurs Indonesia itu $1 itu 15.000, apalagi nanti bisa tembus 20.000. Dokter asing mana yang mau masuk sini? Logika berpikir itu aja deh yang dipakai. Nggak akan ada yang mau. Kenapa? Saya udah melihat dokter asing yang pada masuk ke Indonesia itu adalah dokter asing yang memang atau orang kita yang sekolah di luar negeri yang terpaksa harus kembali karena regulasi negara tersebut. Misalnya, sekolah di Rusia, Eropa Timur, mau nggak mau dia harus balik. Sekolah di Asia, di mana? Mau di Cina, mau di mana-mana di sepanjang Asia harus kembali, gitu kan? Tapi kalau yang sekolah di Eropa, di England, Australia, Kanada, nggak mau balik. Saya angkatan saya sendiri 4 orang ya, saya punya teman 4 orang di kelas. 4 orang tuh tinggal di Amerika. Yang menarik buat saya, kenapa mereka tinggal? Dan mereka sekolah spesialisnya di Indonesia loh. Cuman satu aja yang jadi peneliti di CDC Atlanta sana tuh, dia 10 tahun bekerja di Puskesmas Tiong di Papua, terus sama negara dia dikasih semacam kayak beasiswa, dia ambil bidangnya dia kalau nggak salah tentang semacam riset gitu ya, tapi akhirnya dia memilih hidup di luar ke CDC ke Amerika itu karena anaknya punya penyakit kelainan yang nggak bisa kalau hidup di Indonesia, harus di luar gitu kan. Nah dia terpaksa itu. Tapi yang menarik buat saya punya teman 1 orang spesialis kebidanan, 1 orang radiolog, 1 orang patologi anatomi. Waktu itu saya tanya 15 tahun yang lalu, kamu tuh ngapain harus pergi ke migrasi? Jadi waktu itu satu itu Pak yang kebidanan itu pamit sama saya mau migrasi ke Kanada. Dia jadi ahli kebidanan udah kaya raya, kaya banget dibanding siapa lah pada waktu itu angkatan kita tuh belum ada yang dia udah kaya banget. Rumahnya di kompleks perumahan yang kaya, anaknya dua-dua dia bisa sekolahkan ke luar negeri semua. Di Amerika satu, di Australia satu, tapi dia migrasinya ke Kanada. Saya tanya kenapa sih kamu? Dia bilang begini, memang saya kaya gitu. Tapi nanti pada waktu saya pensiun di hari tua saya kena kanker, saya kena sakit jantung, saya kena stroke. Itu kekayaan saya nggak ada apa-apanya. Dia bilang, habis itu nanti kalau saya ingin bertahan hidup, dia bilang itu. Tapi kalau saya tinggal di Kanada, dia bilang itu. Memang saya pada waktu ke sana, dia bilang gitu, saya mesti nanti adaptasi lagi, saya kena potong pajak yang besar gitu kan. Tapi hari tua saya nggak akan ada masalah walaupun saya kena penyakit katastrofik ya. Itu tidak keluar uang spesial. Betul, 2 tahun yang lalu dia WA saya. Mohon doanya dong. Kenapa? Saya bilang, saya mesti bypass. Kena coronary disease gitu kan. Terus dia dioperasi di sana. Pakai dioperasi, bocor lagi kan. Dia harus diperbaiki. Sekarang udah sembuh dia. Udah bisa jalan-jalan gitu kan. Dia udah pensiun. Saya tanya, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk itu? Nggak ada, 0. Jadi dia dulu meninggalkan Indonesia itu, padahal dia lulusan Indonesia, spesialis dari Indonesia. Itu karena dia menganggap pergi ke luar negeri itu, dan memang dia terbukti bisa menyatakannya. Pada saat dia pensiun, dia nggak akan jadi nggak jadi semacam ketakutan yang seperti di Indonesia. Walaupun punya duit, dijual-jualin semua, nggak akan pernah selesai problemnya gitu kan. Itu. Dan saya juga punya teman yang sekolah di Australia, pulang ke sini, dia periset loh, orang Jawa asli, anak Kediri, nggak bisa dia bikin riset di sini, karena ya kita tahu lah anggaran riset di Indonesia kan kecil kan, ya kan. Kemudian apalagi kalau anggaran risetnya gitu, mau bagaimana dia mau hidup layak gitu kan. Dia memang periset, dia biomedik, dia ahli biomedik. Akhirnya apa? Dia masuk fakultas kedokteran swasta yang kaya,
Tapi tugasnya dia bikin apa? Sekretaris buat pimpinan apa? Tukang bikin pidato tok supaya dia bisa digaji yang lumayan gitu kan. Ya mana bisa seorang ilmuwan kayak begitu kan. Ini anak-anak Kediri asli loh. Akhirnya apa? Dia sambat sama profesornya di Australia. Terus profesornya bilang, ya udah deh kamu kesini, saya jadiin kamu pimpinan di postdoc di sini. Itu di Perth. Itu pada waktu saya jadi ketua I di tahun 2012-an tuh. Dia pergi ke sana, tapi profesornya bilang, karena riset postdoc itu agak levelnya tinggi, ini ada rahasia negara. Kamu kalau mau ambil ini, kamu harus keluar dari warga negara Indonesia. Jadi warga negara Australia. Ya udah, akhirnya dia putusin di warga negara Australia. Dia bilang, ah udahlah, kalau pulang ke Kediri kan cuma dari Perth terbang ke Denpasar 2 jam, dari Denpasar pakai lokal, apa namanya, airline lokal, terus nanti masuk dengan kendaraan-kendaraan umum, terus sampai Kediri nggak sampai 2 jam, jadi 4 jam. Dia bilang, kalau saya kangen Kediri, saya pulang gitu aja deh. Karena memang saya nggak bisa hidup di Indonesia. Nah, itu kayak begitu tuh salahnya siapa? Itu kan karena government menganggarkan anggaran riset kecil, sehingga kita punya periset yang itu nggak cuma satu tuh. Saya punya ada yang satu lagi yang akhirnya memilih jadi dosen yang loncat dari satu mikrolet ke mikrolet lain-lain, padahal dia postdoc sampai di Oregon sana. Jadi postulat yang tadi mau buka apa namanya, dokter asing boleh masuk, memperbanyak dokter asing dan apa namanya memudahkan jalan spesialis. Kalau menurut saya itu nggak usah dibikin. Bikinlah para dokter umum diberdayakan, digaji yang benar, dikasih karir yang benar. Mereka yang nanti dianggap karirnya bagus dan bisa disilahkan masuk apa namanya spesialisasi, masuk ke rumah sakit secara berjenjang di kabupaten, ke provinsi, di rumah sakit pendidikan, hingga ke pusat. Kalau saya pilihan saya itu kembangkan preventif, promotif, pakai sumber daya Indonesia yang paling besar, dokter umum kita melimpah ruah. Itu kalau saya. Baik dok, sebetulnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi ternyata sudah dokter jelaskan dengan sangat terperinci dok. Jadi langsung ke pertanyaan terakhir. Apa pesan dokter dengan adanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini kepada para dokter, kemudian tenaga kesehatan yang lain, dan tentunya masyarakat Indonesia? Saran saya untuk para dokter, ya, terutama para dokter-dokter muda dan dokter umum, ya, bantu pemerintah, ya. Tetapi buat pemerintah berikan kesejahteraan kepada mereka. Kesejahteraan itu bukan berarti cuman apa ya, cuman duit, tetapi juga berikan kepada mereka itu apa namanya karir, jenjang karir, ya, yang menyebabkan mereka juga bisa apa namanya betah di daerah. Saya adalah dokter yang mengalami 2 kali impres. Saya pernah jadi dokter umum, saya impres di pedalaman Kalimantan Tengah dulu, 365 km dari ibu kota Palangkaraya, tahun 84 sampai dengan 86. Itu di Kecamatan Kapuas Tengah Pujon. Itu saya di sana dulu. Kemudian setelah lulus radiologi, saya menjalani wajib kerja apa namanya dokter spesialis di Rumah Sakit Zainul Abidin, sekaligus menjadi dosen radiologi satu-satunya di Universitas Syahkuala kala itu. Mahasiswa saya 75 itu setiap kali kelas itu, ya, selama 2 tahun juga di sana. Sebelum saya dipanggil ke Universitas Indonesia untuk kembali apa namanya menjadi dosen. Dan pada waktu saya kembali juga saya minta sama guru saya yang manggil itu, kasih saya pengganti dulu di Aceh. Ya alhamdulillah sekarang Aceh sudah berkembang. Jadi selain para, nah saya tahu saya tuh dulu kena impres 2 kali itu, padahal sekolah dokter bapak saya yang bayarin. Waktu sekolah spesialis saya sendiri yang bayarin sambil nyolong-nyolong praktek dulu gitu. Jadi kalau pemerintah itu mau bener, berapa sih APBN untuk mengongkosi para dokter itu, ya, supaya bisa apa namanya. Jadi menurut saya gini deh sederhananya, buka itu sekolah dokter boleh sama swasta, tapi pembelinya satu, pemerintah, seperti kayak BPJS itu juga. Jadi para yang sekolah dokter itu hanya cuma satu, bukan berdasarkan berapa dia berani bisa bayar uang, enggak, tapi otaknya dia dan pengabdian dia, itu yang nomor satu. Bayarin sama pemerintah, kemudian dia ditempatkan sebagai konsekuensinya dan jalur jenjang karirnya. Nanti kalau itu dia boleh
sekolah spesialis. Konsep yang pertama harus dikerjakan adalah promotif dan preventif tadi ya. Teori Bloom pada perilaku dan pada lingkungan. Itu dua itu ditekankan betul-betul, itu 70%. Saya rasa negara Indonesia ini kok akan selamat kalau kita menerapkan itu. Tapi jangan dilepaskan kepada masyarakat, bahkan mohon maaf, dibisniskan. Ini nggak akan, karena begini, Indonesia ke depan itu harus punya sumber daya manusia yang bisa bersaing di level global. Sumber daya manusia yang bisa bersaing di level global itu kalau si manusianya tuh unggul. Bagaimana manusianya unggul? Manusianya unggul itu kalau pertama manusianya sehat. Sehatnya dari mana? 1000 hari pertama kan? Pernah dengar kan? Dari mulai sperma bapak ketemu sama ovum ibu, itu mulai dari situ kan itu harus dijagain betul-betul. Kalau sekarang angka stunting tinggi, ya karena anemianya tinggi. Ibunya anemia. Kenapa ibunya anemia? Karena pada keluarga-keluarga miskin itu, uang terbanyak yang harus dikeluarkan oleh keluarga miskin itu beli rokok. Baru beli nasi, baru beli di bawahnya lagi protein, baru sekolah. Ini yang harus dibenahi menurut saya. Dan itu bisa dibenahi dengan tadi pelayanan primer itu ya, preventif promotif itu betul-betul dikerjakan, yang perubahan pada perilaku dan lingkungan. Kemudian kalau itu si orangnya sehat, pasti dia bisa sekolah yang benar, bisa belajar yang benar. Dan itu Indonesia unggul itu nantinya ke depannya gitu ya. Dengan sistem seperti itu, insya Allah Indonesia tidak kena penjajahan. Kalau enggak, ya kita nggak punya nggak punya tenaga yang SDM yang unggul karena kita miss dalam membuat proyeksi atau roadmap ke depan untuk pengembangan suatu bangsa. Nggak ada gunanya infrastruktur itu bagus, nggak ada gunanya apapun itu menjadi hebat kalau kita tidak menginvestasikan pada sumber daya manusia. Dan basisnya untuk sumber daya manusia adalah di kesehatan dan di pendidikan. Adakah republik yang bangkrut? Ada Republik Nauru tuh di Pasifik Selatan. Dia penghasil bauksit besar, tapi sekarang jadi republik yang pariah. Kenapa? Begitu bauksitnya habis, rakyatnya dulu pemimpinnya tidak menginvestasikan. Akhirnya mereka beli hotel, beli apa, dijualin semuanya. Rakyatnya jadi rakyat pariah. Negara miskin sekarang dia. Nah kita ini beruntung punya SDA yang begitu besar, pakailah itu untuk kepentingan negeri ini mengembangkan sumber daya manusianya, dan itu selaras dengan perintah Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau saya melihatnya seperti itu, dan ini nggak bisa dikerjakan semua. Generasi muda di Indonesia harus membantu dan bahu-membahu untuk lakukan hal ini gitu. Tapi pemerintah juga harus tahu menjadi pemerintah itu mau apa ke depannya. Kan untuk negeri ini bisa bersaing kan. Kalau negeri ini nggak bisa bersaing ya kita cuma dijadiin itu aja pasar lah. Kita nggak akan pernah mencapai apa yang namanya seperti negara-negara. Masa kita kalah sama Singapura yang kecil sih? Masa kita kalah sama Malaysia? Dulu Malaysia tuh belajarnya sama kita loh di kedokterannya. Kok sekarang justru Malaysia jadi lebih GDP-nya lebih bagus dari kita? Bangsa kita itu dulu pada masa lalu kan tangguh-tangguh semua. Kenapa sekarang kita sebagai bangsa penerus kok nggak bisa membuat itu? Menurut saya ini ya persoalannya cuma satu, mismanagement aja. Udah itu aja. Kira-kira itu kejauhan ya, lewat ngelambrang. Oke, baik. Terima kasih Dr. Priyo atas kesediaan waktunya untuk hadir secara online di ID Jatim News. Ya, sama-sama. Banyak hal yang didapat dan semoga apa yang disampaikan melalui wawancara ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Amin, amin, amin. Mohon izin saya tutup, Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang kira-kira tidak berkenan, bukan hanya pada Mas Habib yang mewawancara saya, tapi semua komunitas yang mungkin nanti akan menyaksikan. Saya tidak punya maksud apapun, kecuali satu, saya cuma berpikir bisa meninggalkan legacy yang baik buat kepentingan bangsa saya, dan saya yakin Indonesia tuh bisa untuk melampaui itu. Nggak kurang kok manusia-manusia pintar di Indonesia. Apalagi dengan situasi jumlah penduduk yang seperti ini tuh.
Kita tuh unggul sebetulnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di ID Jatim News berikutnya. Ya, makasih. Makasih ya. Yuk.